kebanyakan nih Pak Jimmy. Tapi ini memang realnya Pak Jimmy siap versi Real. gini ya? Real, bukan karena masuk Gitu loh. TV. Kita tes ya. Menunya seru nih. Urap, wangi baunya. Aku tertarik. Program ini adalah program untuk semua, tanpa terkecuali, dan siapapun yang ingin terlibat, kami seleksi secara profesional. Dan kenapa kami seleksinya hanya lewat website untuk menunjukkan bahwa itu free access untuk siapapun. Artinya bisa juga mengawasi Ya. terkait mitra-mitra yang sudah membangun SPPG, Betul. lalu semua boleh mengawal kan? Ini adalah contoh real, Iya, nyata. contoh realnya. Ya. Lingkungan Prof, untuk ini- lingkungan. ini Tapi pengalaman menyehatkan pertama. anak-anak generasi emas Makanya. mendatang. Nah, ini dia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis dari Yayasan Mutiara Keraton Solo. Kita di Taman Sari nih, Kabupaten Bogor. Kita lihat bersama yuk. Nah, ada yang lagi nyuci piring. Halo kakak-kakak. Yang bersih kan ya nyucinya? Iya dong, harus bersih ya kan? Buat anak-anak sekolah, ya nggak? Lihat, saya bertemu siapa? Waduh, ini Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana. Kok tiba-tiba ada di Apa sini? kabar, Baik, alhamdulillah. Prof? Bapak Badan Gizi Nasional Indonesia. Bapaknya anak-anak dalam program makan bergizi gratis. Para siswa dan para pelajar Para siswa, para pelajar, dan ya. Ibu-ibu ibu-ibu hamil dan menyusui. Menyusui. Prof, ini salah satu SPPG ya, Ya, di betul. Taman Sari, Kabupaten Bogor. Miliknya Bapak Jimmy Oh, Hantu. oke, kenalan juga kalau gitu. Ini praktisi betul di dunia pertanian sudah Berarti, lama. maaf Pak, Bapak siapa? Nama aslinya Sujimin, panggilannya Jimmy Hantu. Jimmy Hantu. Selamat salam kenal Bapak Jimmy Hantu. Ini namanya keren juga ya, Bapak Jimmy Hantu. Prof, jadi ini salah satu SPPG yang Ya. dikelola oleh Eh, Pak Jimmy, bekerja sama dengan, artinya kan Pak Badan Gizi Nasional bekerja sama dengan Pak Jimmy untuk mengelola Betul. SPPG ini ya. betul. Dan SPPG ini untuk setiap hari untuk menyiapkan berapa ribu makanan? 3.629. 3.629. 3.629 porsi. Di berapa sekolah, Pak? 12 sekolah. 12 sekolah. Mulai 12 dari sekolah. PAUD, SD sampai SMP. SMP cuma 1. Oh, SMP cuma satu. Ya. Ibu hamil sudah belum? Ibu hamil belum banyak, Pak. Belum ya? Belum. Jadi ini udah jalan berapa lama nih? Dari tanggal 13 Januari. Oh, 13 Januari. Jadi nggak lama dari tanggal 6 diluncurkan. Ya. Pak Jimmy sudah menjalankan sejak tanggal 13 Januari Ya. sampai sekarang menuju akhir April 2020. Ada keluhan? Gimana? Ada evaluasinya? Gara-gara BGN itu enak sekali sih. Enaknya gimana? Warga senang, terusan yang mana petani juga makmur, bahkan pekerja semua merasa happy. Kenapa? Dia pulang dari sini yang mana bukan hanya sekedar gajinya aja dapat, tapi juga yang mana dari sisa makanan pun bawa pulang. Pernah kasus keracunan? Keracunan nggak ada kasus keracunan, yang ada kasus kurangan, Pak. Oh, kekurangan. Oh, jadi biasanya memang semua anak antusias ya. Ya, Jadi tapi semua anak pelajar, siswa-siswa yang tadi Pak Jimmy sampaikan semua kebagian kan? Di semua sini. semua kebagian. Bahkan gurunya pun kadang-kadang karena buah-buah ini banyak, kita bagiin juga. Ya. Karena kebetulan kan dari semua Menu hari ini apa? menu hari ini daging sapi, Pak. Daging sapi lokal. Daging sapi Saya nggak barang lokal. impor. Lokal ya? Lokal murni. Jadi semuanya lokal. Dari pertanian sendiri? dari apa? pertanian sendiri, dari yang mana pemberian kita sendiri, potong sendiri, nggak ada urusan. Oke. Berarti Pak Jimmy menjalankan sesuai himbauan dari Badan Gizi Nasional agar selalu menggunakan produk Potensi lokal. sumber daya lokal. Kita coba menunya? Coba yuk. Oke. Jadi Pak Jimmy selama sejak tanggal 13 Januari sampai sekarang Ya. betul-betul semuanya lancar, tidak ada hambatan sama sekali Sangat dalam lancar proses. sekali. Aman dan baik-baik semua. Dan itu dari warga beneran. Semua Biar support warga ya. Termasuk padinya pun kita ambil dari Seragen, kita giling sendiri sini. Jadi bukan kok beliin di pasar. Jadi nggak ada istilah barang impor, nggak ada. Oh, Keren. hebat. Ini Gitu. bisa. Ini Oke, saya ini- sudah menjadikan
SPPG-nya Pak Jimmy ini sebagai bagian referensi. Percontohan. Berarti iya. yang sudah semuanya sudah lancar. Iya. Artinya sudah berjalan Dan berjalan ingin dengan mengembangkan baik. ekosistemnya, saya kirim ke Pak Jimmy Hantu. Iya. Ini iya. contoh nih pisangnya segede ini, memang nggak masuk di ompreng, nanti akan dibagikan satu persatu. Oh, di Kenapa? atas satu-satu Pisangnya ya. pun dari langsung petani lokal. Pisang Langsung lokal. langsung, Yang Iya. itu nggak kita kasihkan. Jadi semuanya dari teman-teman di sini semua ya? Teman di sini. Warga-warga. Warga sini iya, Lampung iya, Jawa Tengah iya, kita rajut semua dari satu. Iya, Karena iya, harapannya iya. suatu saat meskipun Jawa Tengah sudah buka, paling nggak pisangmu gede-gede loh. Gitu. Iya. Ini Wah, ini menu hari ini. Hari ini. Ini nggak kebanyakan nih Pak Jimmy. Ini beneran ini seperti ini memang. Harapannya aman sekian banyak tadi. Paling nggak kalau nggak pulang kan dia kadang-kadang anak bawa wadah nih. Tapi ini memang realnya Pak Jimmy siapa Real. segini ya? Real, bukan karena masuk Gitu loh. TV. Beneran Kan- segini ya Pak Jimmy ya? Buka aja TikTok saya juga ada. Oh beneran Lengkap. loh, Pak Jimmy menjamin memang segini porsinya. Jadi Pisangnya kalau minimal nggak 2 gram. habis, Bawa dibawa pulang. pulang anak-anak. Anak-anak senang ya. Ya. Dagingnya banyak nih Pak Jimmy. Dagingnya 200 gram lebih. Ini tele. Kalau kita makan pasti nggak habis ini. Itu dia, makanya tadi kata Pak Jimmy, Iya. Bapak Ibu mereka juga senang. Tapi anak-anak habis loh sebagian. Habis ya? Seneng. Kita tes ya. Silakan Bapak, Ibu, silakan coba. Prof, Saya coba tinggal Prof, ya. kita coba. Siap. Saya tinggal dulu. Pak Jimmy nggak sini dulu. Mau Ada kemana? urusan di kabur sebentar. Oke. Nanti kita Makasih coba. Pak Jimmy ya. Makasih Oke. Bapak. Pak Silakan Jimmy, lanjutkan. makasih ya. Makasih ya, saya Hasil coba ya. pisang lokal. Semua lokal ya, Bukan masyarakat impor. lokal ya. Ini menu makasih, Pak daging Jimmy. sapi. Yang Saya coba sapinya juga. sapi lokal. Saya coba juga. Ini kayaknya masakannya Seru ya, Prof? ya? seru. Menunya seru nih. Urap, wangi baunya. Aku Enak tertarik. banget. Sedap. Ini bukan karena review kuliner, memang sedap, memang enak. Berarti Tapi kalau ini nggak habis buat saya. kalau Pak Jimmy udah belum pergi tadi ini pinter masak ibu-ibu di sini Pak Iya. Jimmy. Ini urapnya. Oh. Dari daun singkong. Asli memang sedap. Oke. Ini kalau Seneng kayak sih gini. anak-anak kalau disiapin makanan karena memang penting juga, Hmm. Prof Dadan. Rasa juga penting kan, Ya. tetap harus dijaga dan anak-anak sehingga ini tuh Ini yang habis. disebut dengan menu gizi seimbang. Menu gizi seimbang. Jadi ada karbohidrat, ada serat, ada protein, kemudian ada buah. Buah-buahan. Nanti di hari-hari tertentu ada susu juga. Iya tadi Pak Jimmy bilang nih 200 gram lebih daging, jadi kebutuhan protein lebih dari cukup banget Ya. ini. Ini luar biasa ini. Kok jadi doyan, Prof? Memang enak, beneran. Memang enak. Kalau semua anak-anak Dan Pak makan Jimmy kayak ini gini, adalah salah happy sih. satu mitra yang bisa kita percaya. Karena beliau tidak hanya betul-betul merasakan manfaat dari program ini. Karena Badan Gizi kan memberikan 2 hal. Satu, creating demand. 2, menggaransi offtake. Jadi apapun yang dihasilkan oleh Pak Jimmy sekarang bisa diserap oleh program makan bergizi gratis. Kemudian di delivery ke para pelajar, para siswa dan ibu hamil, ibu menyusui sehingga bermanfaat untuk pertumbuhan tapi juga meng-create produktivitas lokal. Iya. Prof, ini mungkin masyarakat ingin tahu, mungkin banyak juga pihak yang ingin kerjasama seperti Pak Jimmy tadi ya. Jadi intinya sih Prof Dadan itu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra ya. Ya, tentu saja. Untuk membangun dapur seperti ini dengan standar yang dijaga oleh Badan Gizi Badan Gizi Nasional. Jadi untuk mendaftarnya cukup kunjungi website Tuh sangat terbuka ya. Badan Gizi Siapapun Nasional melalui siapapun boleh tanpa mendaftar. terkecuali Tapi harus memenuhi persyaratan. Gitu. karena aspek profesionalisme dan kelayakan yang kami lihat. Ya, Jadi tidak ada unsur orang dalam tuh nggak ada ya, Prof. Jadi program ini adalah program untuk semua tanpa terkecuali dan siapapun yang ingin terlibat kami seleksi secara profesional. Dan kenapa kami seleksinya hanya lewat website untuk menunjukkan bahwa itu free access untuk siapapun. Jadi Dan yang daftar siapa, Dan yang siapa. terpilih siapa, dan bisa lihat juga, artinya Ya. bisa juga mengawasi Ya. terkait mitra-mitra yang sudah membangun SPPG, Betul. lalu semua boleh mengawal kan, Betul. boleh mengawasi kan, Betul. dan memberi masukan. sangat. Jadi Kita artinya terbuka. selalu ada evaluasi secara berkala. Kita ini punya mekanisme pengajuan dan laporan setiap 10 hari. Jadi kalau ada yang bermasalah selama 10 hari, kita akan evaluasi apakah dilanjutkan ke 10 hari berikutnya atau tidak. Oke, jadi memang evaluasinya cepet ya. Cepat. Evaluasi itu berjalan dengan, artinya sudah cukup ada beberapa juga mitra yang kemudian Iya, dihentikan. akhirnya kita evaluasi. Ya Evaluasi, oke. Nah ini juga menjawab, Prof. Karena kan ada juga beberapa berita misalnya yang bilang
Ada satu mitra yang terpaksa tidak ada dapur-dapur SPPG seperti ini juga, ada beberapa yang tidak beroperasi misalnya, katanya satu, ada yang belum dibayar. Pembayaran itu lancar dari 1079 yang sudah berlangsung saat ini. Ada Itu 1079. sudah 100 SPPG yang sudah menggunakan virtual account dan sudah dikirimkan uang muka duluan. Jadi masih tersisa sekitar 200 yang kita akan bereskan di minggu ini supaya seluruh tagihan selesai dan juga seluruh rekeningnya menggunakan virtual account. Nah, virtual account ini adalah rekening bersama yang dibuat oleh Badan Gizi yang diverifikasi oleh 2 orang. Satu oleh kepala SPPG, satu lagi perwakilan mitra. Jadi nanti uang itu sangat terbuka dan bisa kita cek larinya kemana. Dan diutamakan menggunakan digitalisasi. Oke, jadi semuanya sangat, sebetulnya isu yang tidak dibayar itu tidak benar, Prof? Nggak ada. Tidak ada tunggakan yang dimiliki oleh Badan Gizi. Kalaupun ada satu kasus konflik antara yayasan dengan penyedia sarananya, itu masalah internal. Dari Badan Gizinya sudah selesai juga. Karena sebetulnya itu tadi ya, Prof. Ya. Kadang pihak yang tadi dijadikan mitra Ya. ngesap lagi ya. Ya, jadi bukan ngesap sebenarnya gini. Istilahnya bukan istilahnya ngesap ya. Sebetulnya gini, ada pihak tertentu yang ingin bekerja sama dengan Badan Gizi, tapi tidak punya fasilitas, sehingga mereka bekerja sama dengan yang punya fasilitas. Cara masuk langsung dengan mereka. Begitu. Nah, sekarang dengan adanya kasus di Kalibata, kita sudah akan tahu apakah yayasan yang kerjasama dengan kita memiliki fasilitas sendiri atau dia bermitra dengan orang. Kami sarankan kepada pemilik fasilitas supaya bekerja sama dengan Badan Gizi dan bikin yayasan sendiri. Oke. Dan sekarang pun kami sudah cek berapa yayasan yang ada, dan kemudian karena kita menangkap gejala ada yayasan yang mencari-cari mitra, sehingga juga ada rebutan antara yayasan untuk menggait kepada pemilik sarana prasarana. Nah, kemudian kami akhirnya batasi juga. Jadi sekarang yayasan hanya boleh bekerja sama dengan gaji maksimal mengelola 10 SPPG untuk satu provinsi. Kalau lintas provinsi 5, tapi itu untuk yayasan yang tidak berafiliasi dengan institusi. Tapi untuk yayasan berafiliasi dengan institusi, contohnya Eka Bayangkari yang satu seluruh Indonesia itu boleh. Boleh. Menggunakan satu yayasan untuk seluruh fasilitas di seluruh Indonesia, tapi nanti rekeningnya di setiap satuan pelayanan tidak menggunakan rekening yayasan, tapi menggunakan virtual account yang dibuat oleh Badan Gizi. Prof, tapi jadi penasaran ya, bagaimana mitra ini dari Badan Gizi Nasional tetap menjaga standarnya. Berarti itu betul-betul mereka itu selain bermitra, tadi sebagai profesional, ada unsur siapa saja sih Prof di dapur SPPG itu untuk memastikan bahwa sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional? Jadi Badan Gizi itu akan bermitra dengan pihak swasta ya, apakah itu yang bergerak di food and beverage atau di catering, di restoran, atau orang yang memang memiliki kepedulian terhadap program ini. Nah, kemudian begitu bekerja sama, dia harus memiliki yayasan. Kenapa? Karena ini pola pendanaan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Kalau berarti kalau kayak CV, PT itu boleh? Oh boleh. Boleh tetap bekerja sama dengan kami. Yang penting berbadan hanya hukum ya. pada saat mencairkan keuangan tetap harus memiliki yayasan. Oh, tetap atas nama Yayasan. sesuai peraturan atas Karena nama itu adalah yayasan. pola pencairan keuangan. Ya. Baik. Oke, Pel, ini kan kita lihat ya. Iya. Ini satu menu yang dihasilkan di SPPG sini, dan saya yakin sekali bahwa ini salah satu SPPG yang bahan bakunya berasal dari integrated farming yang mereka miliki sendiri. Berarti betul-betul dari mereka untuk mereka ya kan? Ya kan? Sehingga nanti bisa kita lihat. Iya. Jadi ini mereka tuh semua bahan kebutuhan pun mereka sediakan, dan mereka punya farming ya, punya perkebunannya ya. Sendiri. Kita lihat nanti. Ayo. Dan karena ini menjadi satu pola contoh yang bagus, sekarang beberapa SPPG yang sudah established menjalankan program dan ingin mengembangkan ekosistem, saya kirim ke sini untuk belajar. Sekarang kan yang menerima manfaat kan baru 3 juta. 3 juta ya, Prof? Iya. Sementara Prof Darren memang ditargetkan 2025 harus semuanya, 82,9. Taman Sari Kabupaten Bogor ini terpilih
menjadi Salah artinya satu percontohan sehingga untuk dapur-dapur lain gitu ya, untuk mengembangkan ekosistemnya mereka di semacam mereka belajar dulu di sini ya. Ya, karena gini, Badan Gizi itu tidak menetapkan standar menu nasional. Yang kita tetapkan adalah standar komposisi gizi. Nah, menunya itu ditentukan oleh ahli gizi yang direkrut lokal agar menggunakan potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi akan sangat baik sekali kalau setiap SPPG membina ekosistem sehingga bisa mensuplai kebutuhannya setiap hari. Karena setiap hari ini untuk melayani 3.000 orang butuh 200 kg beras, butuh 300 kg daging, butuh 300 kg sayur, butuh 350 kg buah, butuh 3.000 telur setiap hari. Setiap kali masak. Butuh 450 liter susu. Jadi itu kebutuhan-kebutuhan yang harusnya dipasok oleh lokal. Dan kita sangat menyarankan agar program ini betul-betul meningkatkan produktivitas lokal sehingga suatu saat tidak ada lagi pekarangan yang nganggur, tidak ada lagi lahan subur yang tidak produktif karena bisa memasok bahan baku ke satuan pelayanan pemenuhan gizi. Setiap satuan pelayanan setiap tahun akan mendapatkan anggaran antara 8 sampai 10 miliar. Dan 85%-nya itu digunakan untuk membeli bahan baku seperti ini. Sementara 15 untuk pengelolaan 10,5% untuk bayar ibu-ibu yang kerja seperti itu ya. Dan 4% untuk biaya lain-lain. Iya, ya. Artinya Prof, ini jadi menarik ya. Artinya karena tadi Prof sebut ekosistem. Ya kan? Nanti tentu aja buat masyarakat-masyarakat sekitar ini kan menjadi sumber penghasilan juga kan. Tentu saja. Jadi makanya disebut ekosistem tadi kan. Bayangkan ya, ibu-ibu yang tadinya tidak punya pendapatan, tiba-tiba dia bekerja di Badan Gizi, kemudian bisa mendapatkan penghasilan 2 juta sebulan. Itu luar biasa, makan di satuan pelayanan. Kalau punya anak 3, di sekolahnya dikasih makan. Jadi itu peningkatan pendapatan yang luar biasa. Kemudian setiap satuan pelayanan seperti ini berdiri, minimal dibutuhkan 15 supplier. Supplier daging, supplier beras, supplier sayuran, supplier telur, supplier buah, supplier minuman, termasuk yang mengambil jelantah dan sampahnya. Iya, jadi ya semua bagaimana simbiosis mutualisme itu ekosistem itu berjalan dengan baik ya, Prof. Nah, tapi tadi menarik, Prof. Artinya supplier-supplier ini pun harus benar-benar disaring kan, dikurasi kan. Memenuhi standar tadi ya? Betul, karena mereka harus bisa mensuplai rutin kan. Rutin, karena ini adalah program harian dan sepanjang tahun. Jadi kalau dia sudah mensuplai sayuran di hari Senin, ya besoknya harus suplai juga. Minggu depannya harus suplai juga. Jadi kalau cuma 1 kali suplai habis itu stop, kasihan. Jadi akan memungkinkan banyak juga supplier yang bisa ya, Prof. Artinya misalnya hari ini supplier A, besok supplier B selama memenuhi standar kriteria ya. Jadi sangat terbuka untuk siapapun tadi ya, asal memenuhi kelayakan dan persyaratannya. Dan yang perlu mendaftar ke Badan Gizi adalah mereka yang mau jadi mitra melakukan pelayanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sementara untuk suplai bahan baku langsung mendaftar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dia tidak perlu ke Badan Gizi. Iya, jadi memang semua sifatnya lokal. Sifatnya lokal. Jadi memang betul-betul ya lokal tadi artinya lokal pun yang diberdayakan ya, Prof. Ya, memberdayakan lokal ya. Dan dengan program seperti ini kita harapkan produktivitas wilayah meningkat, ketahanan pangan lokal meningkat, sehingga nasional pun akan otomatis menjadi berdaulat karena lokalnya sudah berdaya dan kita betul-betul memperhatikan potensi sumber daya lokal. Jadi kalau di daerah Ambon misalnya tidak perlu nasi, dia bisa ganti dengan papeda. Ya, kalau di Halmahera sana ini bisa diganti dengan pisang rebus dan singkong. Kalau di NTT bisa jagung. Demikian juga proteinnya. Kalau di daerah banyak ikan ya ikan saja mayoritas. Prof, masih ingin bertanya nih. Kita masih menemukan beberapa kali pemberitaan. Ada yang keracunan katanya habis makan dari dapur bergizi gratis gitu.
Itu gimana? Benar, Prof. Ada Ya, artinya memang beberapa dapur kita tidak pungkiri itu terjadi. Misalnya seperti minggu ini ya, kita sudah merunning 1079 satuan pelayanan pemenuhan gizi seluruh Indonesia. Ada satu SPPG di Cianjur yang anak-anaknya mengalami gangguan pencernaan setelah makan makanan bergizi. Itu pun setelah saya cek dari 2071 penerima manfaat yang mengalami gangguan itu dari 9 sekolah, 2 sekolah. Itu pun dari 2 sekolah, dari 788 ada yang 52 orang, kemudian satu SMP dari 167, 20 orang. Jadi tidak seluruhnya kena. Jadi kita sedang cek apa penyebabnya, karena tentu saja kita harus detilkan, karena Badan Gizi memiliki SOP yang sebenarnya sudah kita antisipasi. Makanan ini ketika dikirim ke sekolah, maka sampelnya harus disimpan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Jadi itu untuk dasar Untuk kalau ngecek, saya telan. nah yang sekarang sedang dicek, yang sedang diteliti adalah sampel yang ada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kemudian ada pernah kasus kejadian ketika ini ditutup, dikirim, kemudian sampai di pengiriman ada belatungnya. Jadi sekarang nama SOP-nya tambah. Sebelum dikirim seperti itu harus divideokan, dikamerakan untuk tahu di mana kejadiannya. Nah, kemudian dengan kejadian di Cianjur, anak-anak makan jam 12, kemudian merasa mengeluh di sore hari jam 4, jam 5. Nah, saya sudah tanya apakah sampel makanan dari anak-anak yang makan itu tadi diperiksa, ternyata itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi sekarang SOP-nya nambah lagi. Sisa makanan kalau ini tidak habis, mohon tidak dibuang, dibersihkan di sekolah. Harus dibersihkannya di satuan pelayanan, sehingga kalau terjadi apa-apa kita bisa ambil sampel dari apa yang dimakan tadi. Jadi karena ada kemungkinan kejadian itu dari sumber makanan, dari kondisi anak yang sedang tidak fit, atau dari penyebab lain. Nah, tapi itu tidak kita pungkiri ya. Tetap kejadian meskipun satu dari 1079. Jadi 1078-nya oke, yang ramai diberitakan yang satu yang keracunan itu. Tapi ya itu menjadi bagian peningkatan kualitas kita, seperti peringatan kepada kita bahwa kita tidak boleh lengah dan selalu harus meningkatkan kualitas. Nah, bicara tadi Prof, ini jadi menarik ya. Penyebab lain di luar yang misalnya tadi teman-teman yang bekerja di SPPG gitu ya sudah sesuai standar. Badan Gizi Nasional menjaga semuanya. Tapi artinya kayak tadi seperti tadi masih ada kasus keracunan, ada tadi kasus belatung. Penyebab lain itu bagaimana Prof Dadan? Saya jadi ya ini beberapa saya baca-baca gitu ya di netizen ada sabotase gitu. Itu gimana Prof menjawab dugaan-dugaan masyarakat itu Prof? Begini, kita sejauh ini berpikir positif ya, bahwa kejadian itu benar-benar disebabkan oleh kondisi anak yang kurang baik ya kan. Atau bisa saja tiba-tiba ada pada saat perjalanan kondisinya berubah sehingga memang mempengaruhi kualitas. Meskipun tidak seluruhnya ya. Sejauh ini analisa kita sampai seperti itu. Tapi kita tetap meningkatkan kewaspadaan, bahkan meningkatkan SOP tadi itu untuk mengurangi celah di mana hal yang lain-lain yang tadi diperkirakan itu tidak terjadi. Sehingga kami sih tetap berprinsip bahwa masyarakat penerima manfaat, para pelajar sangat senang, masyarakat senang dengan program ini, kemudian yang terlibat tentu saja semangat untuk melaksanakan program ini. Apapun yang terjadi itu kita jadikan sebagai peringatan untuk perbaikan, peningkatan kualitas layanan. Sekarang kan yang menerima manfaat kan baru 3 juta. 3 juta ya Prof? Sementara Prof Dadan memang ditargetkan 2025 harus semuanya 82,9. Karena kita akan bertahan melayani 6 juta sampai bulan Juli. Nanti percepatan akan terjadi di Agustus. Kenapa demikian? Karena program ini sukses karena 3 faktor. 1 anggaran, 2 SDM, 3 infrastruktur. Anggaran sudah dijamin oleh Presiden, SDM sedang kita didik, sehingga baru akan selesai akhir Juli, makanya akselerasi akan terjadi Agustus. Betul-betul gencar dan besar-besaran di seluruh wilayah? Betul. Kemudian kunci yang ketiga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang paling berperan besar adalah para mitra.
Karena sampai sekarang 1079 sudah menjalankan satuan pelayanan pemenuhan gizi, itu 100% murni milik fasilitas mitra. Badan Gizi belum membangun satupun karena anggaran negara itu butuh waktu untuk bisa mengimplementasikan dan baru akan selesai dengan menggunakan uang negara itu sekitar awal Agustus. Oke, jadi nanti juga akan... Dan itu pun hanya 1.542 karena kita butuh 30.000, yang 28.000 lebihnya tetap merupakan kemitraan dengan berbagai pihak. Oke, karena memang itu solusi paling cepat Ya. untuk mengatasi situasi di mana kita harus memenuhi 82,9 juta di 2025. Dan sekarang itu masyarakat sangat antusias. Sekarang banyak restoran yang beralih fungsi jadi SPPG. Banyak kafe yang berubah fungsi jadi SPPG. Banyak catering juga berubah jadi SPPG. Sekarang ada tren lagi. 5 tahun lalu banyak orang bangun bangun futsal, lapangan futsal. Iya, sekarang Nah, ternyata tren masyarakat berubah. Sekarang tidak lagi main futsal tetapi main mini soccer. Sehingga lapangan futsalnya pada sepi. Nah, sekarang banyak lapangan futsal ini yang akan berubah jadi satuan pelayanan pemenuhan dapur-dapur gizi. SPP gitu. Prof, tadi bilang bahwa daging ini dan juga yang lainnya dari hasil peternakan lokal. Ya. Kita lihat, Prof. Mau? Ayo, oke. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di Lampung, pasokannya tidak boleh dari luar Lampung. Tadi yang Prof Dadan bilang kan ini kan sudah ideal ya, Prof, Ya. ya kan? Kebetulan misalnya adalah yayasan di mana ada Pak Jimmy tadi, di mana sudah tersuplai, mereka sudah punya lahan, dikelola dengan baik oleh masyarakat lokal lewat yayasannya Pak Jimmy tadi. Lalu bagaimana dengan yang memang belum ada sama sekali, itu yang justru ini jadi percontohan ya? Ya, jadi ini kami ingin di setiap daerah memiliki model seperti sini. Jadi ketika hadir satuan pelayanan pemenuhan gizi di mana demand dihadirkan satu daerah, maka akan alangkah lebih baiknya kalau masyarakat sekitar mensuplai kebutuhan tersebut. Dan oleh sebab itu, maka butuh semacam organisasi, apakah itu nanti koperasi atau BUMDes, atau kelompok masyarakat, kelompok tani, di mana mereka bisa mengkoordinir para petani, peternak, nelayan, atau para UMKM bekerja sama membuat semacam schedule produksi yang bisa memasok rutin kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi kami berharap bahwa kebutuhan yang ada di satuan pelayanan pemenuhan gizi itu tidak dipasok oleh rantai pasok luar, apalagi dari luar negeri. Kami berharap itu dimanfaatkan oleh potensi sumber daya lokal. Ya, ini tujuannya memang benar-benar mulia ya, Prof. Bagaimana ya kalau istilahnya menjadi sejahtera, ya sejahtera bersama. Ya, betul. Ya kan? Kalaupun nanti mau jadi kaya, ya kaya bersama. Ya. Sehat-sehat bersama. Karena tadi ada program makan bergizi gratis buat anak-anak kita. Nah, Prof, saya jadi penasaran. Misalnya tadi, Prof. Tadi kan Prof bilang ini tuh sebetulnya kebetulan ya ini memang yayasan di mana ini sudah ideal lah ya. Artinya ini percontohan buat yayasan-yayasan lain. Kita Prof masih punya PR untuk membangun lebih dari tadi ya baru 1079, sementara kita berarti harus membangun 28.000 lebih lagi dapur yang dengan paling tidak dengan standar yang sama seperti ini. Itu kan PR, Prof. Nah, bagaimana kemudian Prof, BGN, Badan Gizi Nasional dari Prof Dadan bisa memastikan dan menjamin bahwa ya standar ini bisa seperti inilah, seideal ini, Prof. Gitu. Ya, tentu saja yang kami tetapkan adalah prosedur juknis dan lain-lain yang kemudian kami sosialisasikan kepada calon mitra, termasuk kepada seluruh pemangku kepentingan. Misalnya untuk meningkatkan produksi pangan, kami tentu harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Ya kan? Produksi ikan tentu kami harus bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara untuk mengkoordinir para petani melalui koperasi, kami harus kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Untuk BUMDes kami bekerjasama dengan Kementerian Desa. Untuk penyaluran ke ibu hamil dan anak balita kami harus kerjasama dengan Kementerian Kependudukan dan BKKBN serta Kementerian Dalam Negeri. Tentu paling utama adalah dengan Pemda-Pemda setempat. Dan kami sudah gambarkan bahwa satu satuan pelayanan itu melayani 3.000 itu adalah satu paket ekonomi yang
cukup menjanjikan karena dengan melayani 3.000 itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi butuh 200 kg beras, butuh 3.000 telur. Kalau kita ingin menghasilkan 3.000 telur, itu artinya kita harus memiliki 4.000 ekor ayam karena satu ekor ayam tidak meletakkan satu telur per sekali meletakkan, tapi 0,8. Nah, kemudian butuh 350 kg ayam. Kalau 1 kg ayamnya satu, berarti kan 350 ekor ayam setiap kali masak. Kemudian butuh 300 kg sayur. 300 kg sayur itu kan jumlahnya cukup besar. Jadi saya berpikir harusnya ada yang bisa membuat jadwal tanam di masyarakat itu untuk satu satuan pelayanan. Senin nanam bayam, Selasa nanam kangkung, Rabu nanam cesin, Kamis nanam terong, Jumat nanam brokoli. Jumlahnya 300 kg yang dibutuhkan oleh SPPG, dan ini harusnya diatur oleh satu organisasi, apakah itu koperasi, BUMDes, sehingga mereka nanti bisa membeli produk-produk itu dari masyarakat, dia menjadi agregator dan kemudian menyalurkannya ke satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan kami jamin itu pasti akan dibayar. Prof Dadan punya tugas besar nih. Ya. Di tahun 2025 harus membangun 30.000 dapur untuk 82,9 juta. Lalu memastikan bagaimana kemudian ini sudah ideal gitu ya, tapi kita akan menemui di daerah-daerah lain yang mungkin tadi Prof, karena ini tadi Prof bilang kan ada penyesuaian, ada proses sehingga kemudian ada trial dan error mungkin Prof. Betul. Mungkin ya gitu-gitu yang mungkin harus diantisipasi Prof. Dan kita sudah sosialisasikan itu. Sekarang misalnya contoh ya, komitmen dari Gubernur Lampung. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di Lampung, pasokannya tidak boleh dari luar Lampung. Kenapa? Karena uang itu sudah dikirim oleh Badan Gizi ke Lampung, yang besarnya kurang lebih 10 triliun. Sayang kalau itu keluar lagi. Iya, jadi harusnya begitu masuk dari pusat, itu menjadi penggerak ekonomi wilayah. Nah, kita berharap bahwa daerah lain pun begitu. Punya spirit yang sama. Kepala-kepala daerah juga. Punya spirit yang sama bahwa pasokan kebutuhan bahan baku untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi bisa dipasok oleh lokal. Tadi saya bilang ya, ini ada Prof Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang memiliki tugas menyiapkan makan bergizi gratis untuk 82,9 juta anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil. Tapi tadi Prof bilang, ini tuh melibatkan banyak pihak ya kan, kementerian-kementerian tadi sudah Prof sebutkan. Tapi yang lebih penting tadi ya Prof ya, bagaimana ini tuh tanggung jawab bersama nggak sih Prof? Tanggung jawab bersama. Nah, makanya kita menyambut baik ide Pak Presiden untuk mendirikan koperasi Desa Merah Putih. Itu satu bagian yang akan ngeklop antara program makan bergizi gratis, di mana akan meningkatkan kebutuhan bahan baku lokal dengan hadirnya koperasi Desa Merah Putih yang bisa menjadi agregator bagi mengkoordinir potensi sumber daya lokal. Dan itu memang harus ngeklop ya. Dan Pak Presiden sudah memikirkannya secara terintegrasi, termasuk mendirikan sekolah khusus boarding school untuk masyarakat yang tidak mampu. Ya, nanti orang-orang yang selama ini tidak menjadi target makan bergizi masuk ke sekolah tersebut, 1.000 anak per sekolah makan bergizi akan hadir dengan 1.000 itu satu satuan pelayanan, karena tidak hanya memberikan makan satu kali, tapi makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi 3.000 juga gitu untuk masuk di program seperti itu. Jadi ini memang harus disinkronkan, dan ini memang butuh waktu untuk disinkronkan. Butuh waktu. Di Indonesia ini kan ide banyak, program banyak. The devil is how to coordinate. Bagaimana mendetilkan itu? Banyak nih pertanyaan saya soal koordinasi ini, Prof. Kita lihat dulu Prof itu, Prof. Iya, siap. Lalu kita sampai di kandang ayam. Ayam petelur. Sehari harus 3.000 telur. Kalau 3.000 penerima manfaat, artinya 3.000 telur sekali masak. Berarti telur tuh satu ayam tuh 0,8. Satu ayam melahirkan 0,8. Jadi kalau mau menghasilkan 3.000 telur, harus ada 4.000 ayam. Oh, bukan 3.000 ayam petelur, enggak. 80% kan, gitu. Iya, jadi ini ada 4.000 jadi idealnya, ayam petelur. Idealnya di setiap kampung itu
ada masyarakat yang memelihara katakanlah 500 ekor Iya, ayam, Bisa 600 ekor bagi-bagi ayam, ya, bagi-bagi. dibagi-bagi. Kalau 500 ekor ayam artinya setiap hari akan ada kurang lebih Iya. 400 telur, ya kan? Kalau kalikan 2.000 kan lumayan tuh untuk Iya. pendapatan masyarakat. Nanti kita ambil dari masyarakat yang lainnya. Dan ini Iya. contoh ada di Pak Jemi. Ini berapa Pak Jemi semuanya? Ini baru 500 yang 500. lainnya saya tebar. Ini marah nggak saya ambil telurnya, nanti Ya. emaknya marah. Enggak ya, enggak ya Pak Jimmy? Masih baru nih. Ini Kelihatan agak masih basah. seger banget. Ya, Iya, masih baru. seger. Jadi Teli, satu anak harus makan satu telur. telur. Satu telur, bukan Saya- telur dibagi Dulu saya 4. kecil bagi 4, Prof Dadan. Itu bukan, nanti kurang Harusnya. gizi. Saya disebut kurang gizi Generasi sama kita Prof memang Dadan. begitu ya, generasi kita ya. Kurang gizi dari saya. Generasi kita kan anaknya 5, 6, Iya, kalau sekarang betul. anaknya 3, 2, jadi Coba dari memang- dulu ada program makan bergizi gratis Iya, ya. harusnya begitu. Mungkin sekarang lebih banyak yang mungkin lebih cerdas Lebih ya. cerdas. Yang pasti gara-gara BGN sih. Kita Iya. tambah cerdas. Tambah Iya. cerdas. Tambah cerdas gitu dah, tambah cerdas. Dan Pak Presiden menginginkan telur itu kalau tidak direbus diceplok. Harus ceplok. Beliau menyarankan jangan pernah memasak di dadar. Kenapa? Karena dadar itu bisa saja 2 telur untuk 4 orang. Iya. Karena tidak akan memenuhi kecukupan gizinya, apalagi ditambah dengan tepung. Jadi Hafal saya dulu dibelah-belah sama ibu saya. beliau Prof. menginginkan kalau Iya. nggak direbus ya diceplok untuk anak itu. Biar Supaya- memastikan agar satu Memastikan. anak gizinya Iya. protein dari telur tercukupi Dan dengan beliau satu anak satu telur. mewanti-wanti jangan sampai telur tidak pernah dimakan. Jadi telur itu salah satu menu wajib yang harus ada Harian? di makanan bergizi. Harian. Ya tidak tiap hari tapi mungkin seminggu 3 kali, 2 kali gitu. Yang penting telur ini harus ada dalam menu makan bergizi. Iya, Nah, iya, ini iya. Yang bagian penting yang pemenuhan sangat gizi penting. tadi ya. Ya, betul. Iya. Dan Pak, setiap hari terpenuhi kebutuhan untuk Sangat telur. terpenuhi. Terpenuhi ya. Sangat terpenuhi. Luar biasa Pak 10%. Jimmy. Pak Jimmy harus menularkan ilmunya. Iya, ke gimana seluruh Pak Jimmy orang. harus sharing kepada Kan Warga-warga siapapun kita lain. terbuka 24 jam. Datang belajar ke sini untuk membangun seperti ini tidak terlalu banyak biaya. Nggak ada biaya, Pak. Bahkan di Amerika sekarang krisis telur. Indonesia akan kirim telur ke Amerika karena krisis telur di Amerika. Nah, kita jangan sampai terjadi dan potensi kita cukup besar. Pak Jimmy sudah bisa membuktikan bahwa pakannya cukup dari lokal, ya, dari penggilingan padi, ditambah dengan sisa-sisa makanan yang kemudian dikasihkan ke black soldier flies, kemudian menjadi maggot, magotnya nanti jadi makanan ternak, kaskotnya jadi pupuk untuk pupuk di pertanian. maggot gimana? Gimana? Ada di Yuk, sini. kita lihat ke maggot yuk. Enggak, Prof. Mau coba nggak? Oh, pede banget, Prof. Itu bisa lancar semua, Prof. Yakin ya? Insya Allah, Insya yakin Allah. sekali. Nah, ini Teh Heli salah satu bentuk Maggot. tadi, rantai di mana makanan ya, rantai kehidupan. sampah organik makanya bagusnya tidak dibuang di sekolah Iya. karena dibawa lagi ke SPPG. Nah, sisa-sisa makanan kemudian menjadi makan maggot ini. Sisa Ini dari makanan. black Berarti ini soldier sisa flies. makanan. Ya, semua makan sampai yang Dari dapur bawa ke Pisang. sini, Semuanya. semuanya. Dan- Jadilah Namanya. maggot namanya. Ya, belatung. Sebenarnya sama. Dan ini adalah lalat yang tidak sama seperti lalat rumah. Kalau lalat rumah itu mengurai sampah, tapi imagonya masih cari makan. Masuk ke rumah menjadi penyakit. Iya, Kalau jadi black penyakit. soldier fly enggak. Kalau ada sampah, dia meletakkan telur, imagonya tidak terbang ke rumah, tidak mencari makan, mati. Dia hanya tugasnya hanya meletakkan telur dan magotnya besar-besar. Ini magotnya kalau besar seperti ini berarti makanannya bagus, artinya dari sisa-sisa makanan yang mengandung protein cukup, nutrisinya cukup bagus. Dan ini magotnya nanti akan menjadi makanan ayam, makanan ikan, makanan sapi, kuda, dan lain-lain. Kemudian sisanya, kasgotnya, itu yang sisa-sisanya itu, Jadi ada pupuk. kotorannya, itu akan menjadi pupuk untuk pertanian, masuk ke dunia pertanian. Dan hewan ya kan yang makan makanan ini kan artinya kan Protein. alami ya, protein tinggi. Protein Jadi tinggi. yang dihasilkan telur yang dihasilkan sehat, Betul, ayam yang dihasilkan sehat, betul, ikan, betul. ternak lainnya Betul, sapi. betul. Jadi Makanya dibanding Pak Jimmy tadi makanan-makanan Makanya bilang tadi pakan ayam itu hanya 10% dari Iya. komersial. Ya, Beliau penuhi dari Protein di sini. protein lokal. kan yang paling mahal proteinnya. ya Ya. ini Iya. kan Pak Dan Jimmy. makanannya dari sampah Sampah BGN. BGN tadi tuh. Makanya yang saya bayangkan makanan Ini termasuk nih, sendok aja saya lempar ke sini, Iya. ini dibersihkan sama maggot. Iya Ini sendok kan? ini.
Ya ampun. Ini artinya circular economy terjadi di sini. Ini bersihkan contoh yang mama besar-besar. bersihkan. Tapi kan dia nggak bisa diurai. Ini bisa diurai. Nanti akan kita saring maka secara otomatis sendoknya bersih, magotnya turun. Nah, kemudian si serangganya Tuh depan. dikurung di tempat-tempat sini untuk diletakkan telur. Nanti akan ada telur-telur yang telurnya kemudian dimasukkan ke sana. Ini telurnya di sini. Jadi maggot di sini dimasukin untuk bertelur. Jadi dalam sini banyak telur nih. Ya, nanti telurnya menetas menjadi maggot tadi itu. Banyak Ini itu. Iya. Ini telur nih, di antara. Yang putih-putih ini. Ya. Kecil nih. Pak Jimmy, saya penasaran ya. Walaupun iya ini circular economy gitu ya. Ada rantai kehidupan, ya kan? Pak Jimmy, kenapa sih ini kan ada effort ya dibanding membeli makanan secara komersial mungkin lebih gampang gitu. Pak Jimmy kenapa mau bikin begini? Lah sekarang waktu kita masih banyak luang. Ya. Dan ini kan tidak termasuk sehat. Nah, Dengan adanya lalat BSF ini secara otomatis juga membuang lalat-lalat yang penyakit. Contoh lalat yang terbang kayak gini ini penyakit nih. Karena dia namanya juga BSF, dia yang menang pahlawan tentara secara menyerang. Jadi lalat yang jahat Buang. Jadi artinya Kehabisan secara makanan. lingkungan pun, Ya, Pak Jimmy lingkungan kita menyehatkan. ini sehat, ya kan? Dan jangan lupa, kan ada kritik bahwa makanan bergizi menghasilkan sampah organik. Nah, Iya. sekarang terjawab, sampah organik itu nggak usah dikhawatirkan. Bisa menjadi makan pakannya black soldier flies, yang kemudian magotnya akan menjadi sumber makanan ternak. Bekas gotnya atau kotoran dari magotnya itu akan menjadi pupuk pertanian. Berarti Prof Dadan kalau ngelihat, saya Iya. melihat, karena ini melihat langsung ya. Berarti Prof Dadan sebagai kepala BGN harus membuat ini menjadi semacam peraturan ya. Jadi ada SOP gitu nggak sih Di bahwa dalam konsep kita, Oh. environment, arsitektur termasuk circular economy, yang slide yang selalu kita presentasikan di mana-mana, ini sudah termasuk. Oke, ini berarti Dari awal kita sudah merancang seperti ini. berarti akan wajib dijalankan Iya. oleh semua SPPG Iya. untuk menjalankan seperti yang Iya. sudah Pak Jimmy sampaikan, jalankan ini ya. Sehingga Baik sekali kritikan ya. bahwa sampahnya akan Iya, mengotori menumpuk. lingkungan itu tidak mungkin terjadi kalau kita secara konsisten melaksanakan seperti ini. Nah, kalau ada SPPG yang tidak menjalankan artinya dia nyampah. Ya kita akan evaluasi, kita akan dorong agar mereka mengikuti ekosistem yang kita kembangkan. Ya, bahwa bertanggung jawab atas lingkungan itu kan juga Iya. menjadi tanggung jawab Iya. sosial bersama terkait program makan bergizi Iya, gratis ini betul. kan, Prof. Betul. Menarik sekali sih, bener-bener. Ini adalah contoh real, Iya, nyata. contoh realnya. Ya. Ini Dari Prof, lingkungan untuk ini- lingkungan. ini Tapi pengalaman menyehatkan pertama. anak-anak generasi emas Makanya, mendatang. ini pengalaman pertama saya nih, Prof. Lihat maggot. Ya, Teh Ali coba lihat. Ini dari black soldier flies, Yang maggot itu, tadi ya, menjadi makanan ternak, makan ikan. makan ikan. Jadi untuk makan ternak tidak usah beli kemana-mana. Iya, memang beneran sirkular tadi jalan dengan Iya. baik ya di sini ya. Jadi kita kasih makan anak-anak atau para pelajar, para siswa untuk masa depan mereka agar mereka tetap sehat. Organik, Sisa ya, kok makanannya kayak itu gini ya, kita sumber-sumber kumpulkan yang dan sehat. kemudian kita jadikan sumber makanan bagi black soldier flies yang menghasilkan maggot. Maggotnya jadi makanan ternak. Iya, makanya. Jadi tidak usah beli. Kira ini bagus untuk para Gen Z ini. Gen Z tuh. Gen Z. Gen Z ya, Prof. Ini bisa menginspirasi mereka, Prof. Harusnya begitu. Daripada bingung-bingung cari kerja. Karena Di begini, Jakarta katanya juga angka gaji-gajinya kan termasuk katanya di bawah UMR, Iya. Prof. Gen Z itu data paling besar katanya gaji mereka di bawah UMR. Iya. Ini kan artinya bisa memicu mereka untuk jadi berjiwa entrepreneur. bisnis jadi yang bagian. tidak akan habisnya adalah bisnis pangan. Kenapa? Karena penduduk kita masih terus naik. Indonesia sendiri masih bertambah 6 orang per menit, 6 orang per menit. 3 juta per tahun. Dan 2045 masih akan menjadi 324 juta. Setiap bertambah orang, pada saat itulah butuh makan tambahan. Kayak mau situasi apapun, Apapun. bisnis makanan, bisnis pangan itu Iya. tidak pernah bisa mati dan gak ada habisnya. Nggak ada. Nah, ini betul-betul menginspirasi. Ayo jadi entrepreneur, Iya. jadi bagian dari program makan bergizi gratis, jadi supplier-supplier makanan, bahan makanan yang dibutuhkan di dapur-dapur SPPG. Betul. Jadi ini peluang bisnis banget Ya. untuk apalagi buat genzi-genzi kita ya, Betul. Prof. Indonesia alhamdulillah dengan program-programnya Pak Presiden
di mana pangan itu sangat penting. Dengan pertambahan penduduk, maka pangan harus terus digenjot. Di luar negeri sekarang udah mulai pada sulit mendapatkan pasokan makan. Amerika udah mulai kesulitan telur, ya kan. Kemudian Malaysia udah kesulitan beras. Dan bangsa kita luar Bangsa biasa. kita luar biasa, masih Sumber bisa. dayanya Iya. luar biasa, nggak ada habisnya, Nggak ada apalagi habisnya. alam seperti ini ya Prof ya. Iya. Mending kita sibuk berurusan dengan program makan bergizi gratis ya. Iya betul, yang pokoknya yang produktif, yang terutama sekaligus kita menyiapkan generasi masa depan kita, karena 60% anak-anak kita itu yang sekarang para siswa, para pelajar itu lahir dari orang tua yang pendidikannya hanya 9 tahun, pendapatannya hanya 1 juta, jadi memang harus kita intervensi dengan gizi yang baik agar mereka 20 tahun lagi menjadi tenaga kerja produktif yang berkualitas. Ini kita mencetak generasi ya Prof ya. Iya, betul. Dan untuk memasok kebutuhan pangan mereka dibutuhkan karya-karya kita karena kebutuhannya akan sangat meningkat. Iya, Ya makanya ini dengan lihat langsung begini Prof, saya tuh dia langsung berpikir, akhirnya Prof, tugasmu luar biasa. Ya. Kalau saya sebut sih berat ya Prof. Saya aja ketika urusan makan bergizi gratis menurut saya, ampun, pikiran saya banyak banget berpikir. Hanya kemudian kan, tapi dari tadi Prof Dadan positif, terus Iya, kan kita kerjanya dengan senang hati. Iya. ya maksud saya banyak orang yang mungkin ya intinya sih mereka pesimis gitu Prof. Skeptis ya. Skeptis. Ya kalau negara ini dikelola oleh orang skeptis, kapan majunya? Jadi negara ini harus dikelola oleh orang yang optimis, yang kerja keras. Dan Jadi serangan-serangan kepada Anda, Kepala Badan Gizi Nasional, itu bagian ya, Profesor bagian adalah yang sangat penting untuk saya bercermin, mengevaluasi check and diri. balance Iya. ya. Tapi Tapi yang- tidak meruntuhkan semangat Enggak, itu. karena saya punya tugas besar. Selama Pak Presiden percaya dengan saya akan kerjakan sebaik-baiknya. Tapi Prof, aku bilang kok optimis banget sih, ini masih kurang dari Karena 4 saya juta. punya mirip kayak yang Pak Jemi Jimmy, ini ya. yang menyemangati saya. Ada 30.000 aja mirip Pak Jemi. Indonesia ini maju. Masih butuh 28.000 lebih 28.000. dapur di 2025. Dan Prof Jim, enggak Mau Prof. coba nggak? Oh, pede banget Prof, itu bisa lancar semua Prof. Yakin ya? Insya Allah, Insya yakin Allah. sekali. Yakin sekali. Karena semua pihak mendukung kita. Memang ada yang tidak suka program ini jalan. Karena kalau ini program jalan kan Indonesia akan maju ya. Masyarakat akan makmur. Dan ada orang yang tidak suka dengan itu. Tapi kalau kita menginginkan kan masyarakat kita makmur, petani akan punya pendapatan yang cukup. Ibu-ibu yang tadinya nganggur, tidak punya pendapatan, akhirnya punya pendapatan. Anak-anaknya sehat, kemudian para pemilik fasilitasnya digunakan, para petani produknya kita beli dan sebagainya, dan itu akan menggerakkan ekonomi yang masif ya di seluruh Indonesia. Ini 1 jam 2 jam aja setiap hari Iya. menghasilkan produk yang bisa diandalkan 2 bulan 3 bulan kemudian. Prof tadi bilang yang tidak suka itu misalnya kalau negara luar gitu ya. Ya, mungkin kita lawan bersama, tapi ini kadang saudara kita sendiri Prof yang nggak suka. Iya, begini. Kadang-kadang orang skeptis karena ketidaktahuan. Nah, saya menghimbau yang belum tahu itu baiknya mencari tahu, terjun langsung, dan bagaimana menikmati nikmatnya memberi makan kepada anak-anak yang membutuhkan. Itu nuansa tersendiri tuh. Melihat anak-anak makan bersama di kelas setiap hari, ya kan. Yang tadinya tidak pernah berkumpul, bercengkrama, yang tadinya tidak pernah makan sayur, jadi terinspirasi makan sayur. Yang tadinya mungkin melihat kok orang lain bisa makan, yang bergizi kita enggak, sekarang kita bisa nikmati bersama. Iya. Yang selama ini mungkin tidak ingin beli susu tapi tidak mampu, akhirnya bisa minum susu. Itu Saya kebanggaan tuh Prof tersendiri. setiap kali program ini di TV dengan segala beberapa pemberitaannya gitu ya. Terus sekarang ketemu Coba nggak? Nggak pernah dipegang. Ini maggot Nggak loh, pernah hidup loh. dipegang. Hidup loh. Prof Dadan, jawab Hidup saya, loh tuh. jawab saya dulu. Saya bilang ya tadi saya sendiri Prof, saya sendiri skeptis Prof. Tapi ternyata
Prof Dadan Iya. tetap optimis, selalu semangat seperti ini dan Iya. selalu dari tadi selalu tertawa. Sebenarnya apa berat banget sih tugasnya Prof Dadan? apa nggak pengen mundur tuh ternyata? Ya nggak sih Prof? Gini, selama Presiden percaya dengan saya akan melaksanakan tugas. Karena saya kan diminta untuk melaksanakan ini, jadi ini tanggung jawab besar saya dan saya melihat ini challenge yang luar biasa. Saya kan lama mengajar tentang bagaimana Indonesia harus maju ya. Bahkan kita kadang-kadang bikin kuis di kelas itu, kenapa Indonesia tidak bisa maju dan bisa mengalahkan Singapura sekecil itu pun. Karena saya tanya apa yang menyebabkan Indonesia sulit maju sementara Singapura bisa maju. Jawabannya sederhana, itu faktor SDM. Faktor SDM. Singapura Dan inilah tidak- yang sedang kita bangun. Ya, Singapura tidak punya sumber daya yang melimpah, tapi karena SDM-nya berkualitas, mereka mengambil kremnya dari Indonesia untuk memajukan Singapura. Singapura tidak punya lada, tapi menjadi pengekspor lada terbesar di dunia. Dari mana? Lahannya kan Indonesia, ya kan? Seperti itu. Sementara kita kita lagi- punya segalanya, kok kita tidak bisa maju seperti Iya. Singapura. Satu faktornya adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas Itu sumber yang daya sedang manusia. kita kerjakan. Yang sedang kita bangun. Dan tadi ada Prof ya, kita perlu revolusi mental ya. Ya, betul. Mending kita sibuk untuk Ya. bagaimana untuk menjadi bangsa yang maju ya, sibuk begini ngurusin Berkarya nyata. berkarya nyata. Ini 1 jam 2 jam aja setiap hari Iya. menghasilkan produk yang bisa diandalkan 2 bulan 3 bulan kemudian. Betul Prof. Kalau kita setiap hari hanya komen Negatif ya, komen. terus baca Menyerang. komen orang, lama-lama kita berpikir apa yang tadi sudah kita hasilkan ya. Hmm. Waktu kita terbuang percuma gitu aja. Tapi kalau sejam 2 jam di sini habis itu komen orang, oke, kita sambil tunjukkan bukti nih karya saya. Kepala Badan Gizi Nasional kita di tengah serangan-serangan negatif, skeptis dan kebencian, Iya. Kepala Badan Gizi Nasional kita tetap sibuk menyiapkan Insya bagaimana Allah. memenuhi 82,9 juta Teli, anak kalau Indonesia. orang sudah sibuk dengan karyanya sendiri, Hmm. tidak ada waktu untuk komenin orang. Jadi kita harus bikin semua orang sibuk Sibuk tapi yang positif, berkarya. berkarya, Ya, berkarya maksudnya berkarya nyata. berkarya nyata. Melihara telur, ayam bertelur, melihara ikan. Seperti Neng ini kan Iya. ngambil maggot, ngasih Jadi makan jangan gitu. Ngapain ikut kena mental ya Prof ya? Ya nggak sih Prof? Ya kan? Jadi nggak perlu sibuk Setelah kena itu mental. istirahat, mau Iya. tidur sambil komen boleh. Karena itu penting juga. Itu kadang-kadang kita ingin bercermin dari komen orang, tapi yang penting apa yang kita kerjakan itu kita menghasilkan. Ini saya juga sepanjang tadi ikut kegiatan di sini ya, melihat langsung SPPG, diajak ke sini. Pak Jimmy makasih loh, ini benar-benar saya melihat nyata betapa program ini harusnya sih bisa optimis banget bahwa masyarakat, kalau masyarakatnya seperti Pak Jimmy dan kamu siapa sayang namanya? Sri gitu ya, sibuk menyiapkan untuk anak-anak kita seluruh Indonesia. Masih ada sudah 4 juta, masih ada sekitar 78 juta lagi yang perlu harus. dipenuhi. Ya. Dan Prof Dadan optimis ya, Ya. 2025 semua anak Indonesia, Ya. ibu hamil dan menyusui Dan maggot ini dihasilkan maggot. dari sampah makan bergizi gratis. Yeay. Aduh, Untuk makanan ikan. Berani nggak Berani. megang? Kenapa saya berani? Karena saya ahli serangga. itu dia Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana. Terima kasih sudah Sama-sama, membuka Teli. wawasan saya dan saya menjadi ikutan optimis Harus bahwa optimis. harus tetap optimis ya. Harus Prof optimis. Dadan semangat. Iya. menyiapkan Negara ini akan maju program. kalau kita optimis. Saya tadi berpikir Prof, dari kayaknya tugas yang paling berat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Ternyata Kalau dipikirkan Profnya sendiri berat. asik-asik aja ya. Kalau dipikirkan berat, kalau dijalani enggak. Enggak ya. Iya. Dan Terima kita kasih, Prof. kembangkan dengan sistem. Lagi Prof coba. Oke. Tapi saya Mau nggak nggak? berani. Apa sih rasanya? Ini hidup loh, serangga hidup Geli-geli loh. kayaknya Prof ya. Ini maggot.